Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daufir Surya Saputra dengan NIM 20 410 50 20 10 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tanggapan mengenai materi inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, langsung saja definisi inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Menurut saya, inflasi adalah suatu kondisi di mana negara yang memiliki sistem ekonomi mengalami penurunan sangat drastis terhadap nilai tukar uang dalam periode tertentu, sehingga membuat naiknya harga barang-barang secara terus-menerus. Secara umum, menurut Sukirno dalam bukunya, inflasi yaitu naiknya harga dalam barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Sedangkan menurut Adi Warman Karim, inflasi adalah naiknya tingkat secara umum dari barang atau komoditas selama periode tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Dan menurut Raharja dan Marunung dalam bukunya, mendefinisikan inflasi sebagai gejala turunnya harga-harga yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Berikutnya tentang macam-macam inflasi. Inflasi yang pertama berdasarkan laju inflasi atau sifatnya. Yang pertama yaitu inflasi ringan atau low inflation adalah inflasi dari satu digit single digit inflasi yaitu di bawah 10% per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4% dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Yang kedua, inflasi sedang, galloping inflation atau double digit bahkan triple digit inflation adalah inflasi antara 20% atau 200% per tahun. Inflasi seperti ini terjadi karena pemerintah lemah, perang, revolusi, dan terjadinya hal-hal lain yang menyebabkan barang yang tersedia sementara uang berlimpah sehingga orang tidak percaya pada uang. Berikutnya yaitu hyperinflation, yaitu inflasi di atas 200% per tahun. Dalam keadaan seperti ini, orang tidak percaya pada uang. Lebih baik membelanjakan uang dan menyimpan dalam bentuk barang seperti emas, tanah, bangunan. Karena barang-barang jenis ini kenaikan harga setara dengan inflasi. Selanjutnya berdasarkan penyebab inflasi. Yang pertama yaitu demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Inflasi yang terjadi karena kenaikan permintaan atas suatu komoditas. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang negara berkembang pesat. Yang kedua yaitu cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregat. Selanjutnya berdasarkan asal inflasi. Yang pertama yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri, domestic inflation. Inflasi yang timbul karena adanya defisit dalam pembiayaan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Biasanya untuk mengatasinya, pemerintah melakukan kebijakan mencetak uang baru. Kedua yaitu inflasi dari luar negeri, imported inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terjadinya inflasi di luar negeri. Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga memiliki peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan dalam negeri. Contohnya, kenaikan barang bahan baku bagi industri di dalam negeri yang diimpor dari luar negeri, sehingga apabila harga barang baku tersebut naik, maka kenaikan harganya dapat menyebabkan kenaikan harga pula di dalam negeri. Selanjutnya yaitu penyebab inflasi atau sebab-sebab inflasi. Yang pertama yaitu inflasi tarikan permintaan, demand pull inflation. Yaitu inflasi yang terjadi karena terjadinya kenaikan permintaan atas suatu komoditas. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menyebabkan tingkat pendapatan yang tinggi, selanjutnya menimbulkan pengeluaran dan melebihi kemampuan ekonomi dalam pengeluaran barang dan jasa. Kedua yaitu inflasi desakan biaya atau disebut cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Contohnya pada krisis
ekonomi tahun 1997 ketika banyak industri di Indonesia bahan bakunya tergantung pada bahan baku impor, sehingga ketika terjadi penurunan nilai mata uang maka akan berpengaruh terhadap kenaikan biaya produksi di dalam negeri. Yang ketiga yaitu inflasi di impor, imported inflation, yaitu inflasi karena disebabkan oleh inflasi dari luar negeri seperti yang tadi dijelaskan. Selanjutnya pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu natural inflation. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah di mana orang tidak mempunyai kendali. Ibnu Al-Maghrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat dan naiknya permintaan agregat. Yang kedua yaitu human error inflation. Human error inflation adalah inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia yang menyimpang atau melanggar dari aturan dan kaidah-kaidah syariah. Human error inflation dalam sistem syariah dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu korupsi, yang kedua pajak yang berlebihan, yang ketiga pencetakan uang yang berlebihan, yang keempat yaitu perilaku sogok menyogok, yang kelima yaitu penimbunan barang. Selanjutnya dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Teori inflasi Islam, para ekonomi Islam berpendapat inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, inflasi mengganggu fungsi uang. Yang kedua, inflasi melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. Yang ketiga, inflasi menyebabkan atau meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah. Yang keempat yaitu inflasi mengarahkan investasi non-produktif yaitu penumpukan kekayaan. Selanjutnya solusi inflasi dalam perspektif ekonomi Islam atau cara menanggulangi inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut Umar Chapra, strategi untuk menekan inflasi yaitu pertama, perbaikan moral. Yang dikejar bukan hanya dimensi material, tetapi juga dimensi spiritual. Yang kedua yaitu distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Yang ketiga tentang penghapusan riba. Selain itu, menurut Hussein Shah Hattah dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2012, beberapa solusi untuk mengatasi inflasi sebagai berikut. Yang pertama, revolusi terhadap sistem moneter dengan menghubungkan antara kuantitas uang dengan kualitas produksi. Yang kedua yaitu mengarahkan berbelanja dan melarang sikap berlebihan untuk berbelanja. Yang ketiga melarang menyimpan atau menimbun harta. Yang keempat meningkatkan produksi dengan memberikan dorongan kepada masyarakat secara material dan moral. Yang kelima menjaga pasokan barang dan kebutuhan pokok. Dalam referensi lainnya, penanggulangan inflasi dalam sudut pandang ekonomi konvensional sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Dengan implementasi kebijakan diskonto. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. Yang ketiga yaitu kebijakan persediaan kas atau cash ratio policy, yaitu kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang yang beredar dengan jalan menaikkan dan menurunkan presentasi persediaan kas dari bank. Berikutnya, cara menanggulangi inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional yaitu dengan kebijakan fiskal, dengan implementasi pengaturan pengeluaran pemerintah. Yang kedua yaitu peningkatan dan penurunan tarif pajak. Yang ketiga, kebijakan lain-lain seperti peningkatan produksi, kebijakan upah, dan pengawasan harga. Baik, sekian tanggapan materi tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam kali ini. Jika teman-teman mau bertanya atau mau berevisi, kali aja saya ada salah, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.